Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Rabu 4 Maret 2026, Joseph Bates memberitakan Sabat bagian pertama. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Setelah menerima keyakinan tentang Sabat, Joseph Bates segera pergi ke kota Washington, negara New Hampshire, untuk bertemu dengan Frederick Wheeler, keluarga Cyrus Farnsworth, dan umat Advent lainnya yang telah memelihara Sabat. George, putra Frederick Wheeler, melaporkan bahwa Joseph Bates tiba sekitar waktu 22:00. Setelah seluruh keluarga tidur, George mendengar ayahnya menyambut seseorang masuk dan sepanjang malam ia beberapa kali terbangun mendengar suara mereka berbincang. Percakapan itu berlanjut hingga tengah hari keesokannya. Baru setelah itu Joseph Bates pulang. Kembali di Massachusetts, Joseph Bates bertemu dengan James Madison Monroe Hall di sebuah jembatan yang menghubungkan kota Fairhaven dan New Bedford. Dalam pertemuan itu, James Hall mengajukan sebuah pertanyaan yang kelak mengubah hari itu dan seluruh hidupnya. Ada kabar apa, Kapten Bates? Joseph Bates menjawab, kabarnya adalah bahwa hari ketujuh adalah hari Sabat dan kita harus memeliharanya. Tidak diketahui berapa lama mereka berdialog di jembatan itu. Namun mengingat kebiasaan Joseph Bates, bisa saja percakapan itu berlangsung seharian. Yang jelas, James Hall pulang ke rumah mempelajari Alkitab tentang topik itu dan mulai memelihara Sabat pada pekan berikutnya. Istrinya mengikutinya seminggu kemudian. James Hall adalah orang pertama yang diyakinkan oleh Joseph Bates tentang kebenaran yang akan membentuk hidup keduanya sejak hari itu seterusnya. Karena pengaruh yang mendalam itu, James Hall kemudian sangat menghormati Joseph Bates hingga ia menamai putra tunggalnya Joseph Bates Hall. Sejak saat itu, Joseph Bates menjadi seorang yang memiliki misi. Ia tidak akan berhenti berjuang sampai di ranjang kematiannya. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Pada awal 1850-an, misalnya, Joseph Bates melaporkan perjalanan misi selama 5 minggu di Kanada. Selama lebih dari 20 hari, ia berjuang melintasi salju tebal dan cuaca ekstrim yang sangat dingin. Pada satu kesempatan, ia berjalan mengarungi salju setinggi lutut sejauh 65 kilometer. Hanya untuk menyampaikan pekabarannya kepada sebuah keluarga yang berminat. Di kesempatan lain, ia membuka lapisan es setebal 1 meter untuk mendapatkan air yang cukup untuk membaptis 7 orang dalam cuaca yang sangat dingin. Dan jika kita mengira diri kita orang yang bersemangat, coba bandingkan dengan ketekunan Joseph Bates. Ya Tuhan, bantulah saya hari ini untuk menyambut pesan-Mu dengan lebih sungguh-sungguh. Tolonglah saya untuk melangkah keluar dari zona nyaman saya. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk renungan di pagi hari ini yang kiranya boleh menguatkan iman kami masing-masing. Kami membutuhkan Allah Roh dalam menjalani kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan boleh menaungi kami. Inilah doa kami hanya dalam nama Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.